Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad jam 9 pagi pastinya di program Baguru Batakun Guru. Jadi pemirsa Baguru kembali berteman pulang tonton tanah air di program Baguru Batakun Guru. Aduh, ini biasalah aktivitas yang semakin padat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan. Ada ting Pak Aminnya apa nih? Amin. Wah. Uhuy. Ada telepon dari Mama Wapajar. Jam berapa bulik? Sudah hadir 2 orang di hadapan ulun. 2 orang ini santriwati dari Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Langsung kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mulai dari ujung sini dulu. Nama pian siapa? Fauzia. Fauzia. Di Kiau? Ipau. Pau. Berapa sih Iris? Ipau lan. Ada tahu di Wadai Ipau lah. Wadai Ipau tuh semaraknya ibarat tahu paling familiarnya di bulan Ramadan. Nama pian Fauzia. Nggih. Di Kiau Ipau. Bertambah I lah pian lah. Nggih. Ya, harusnya berarti nama pian tuh Ipauzia harusnya. Orang mana pian? Kota Baru. Wih, Kota Baru jauh. Kota Baru menyeberang Peri lah. Itu kan menyeberang laut lah. Nggih. Pian kesini kadang bawa amplang nggak? Kadada Pangguru. Bingung kan ngerti lah. Jangan kayak ulun guru. Ulun ada mengajar di pondok. Kayak ulun kakak ya. Kakak lah. Amun ade kah haratan, ade rai. Oh ini tiga. Ngaran pian siapa? Ngaran ulun Sadia. Dia Nggih. di Kiau. Apa hendak? Bisa ya rancak tuh, bisa Sakdi, bisa Sakdun, banyak lagi. Di nama dia. Nggih. Bisa di Kiau. Pakawanan rancak tuh nyambat Sadi. Bisa dia. Sadia, itu Sakdun. Tunggu di Wapadi lah. Sakdun. Sadia lah. Pian orang mana? Ulun orang Marabahan. Marabahan tuh sebelum Kapuas berarti lah. Iyalah. Kalau detok. Oh iya, sama juga ada tahu juga. Oh. Bapak pian berdua di sini. Apa? Bapak. Dudukan naik kita. Bila betakun jauh pakan. Oi, berdudukannya sini yang sebutin lah berdudukan, yang sini belum betakun dijauh pakan. Silakan betakun berdiam aja. Tadi pertama sebelum tampil minta meriksa benar, mas sudah berduduk ngomong iyanya benar kan, lancar bener. Enak tungut. Ada Kota Bahira. Dikira kan udah mendengar tadi. Padahal ulun menyambat sudah berdiam nanti memperjelas benar. Ya kedengaran kan? Oh iya, minta gayaan lah ulun lah. Daripada ya itu ya. Kita membahas 2 pertanyaan di sini. Di 2 pertanyaan ini ada salah satu dari subscriber yang bertanya pada saat tayang podcast Baguru. Di ulun takunakan di antara pian berdua karena siapa yang nak menjawab ya Allah. Yang penting jangan bercakut lah. Gantian siapa menjawab. Mau nih sikung nih jam. Bawan ya lo? Bawan tapi jarang bakawanan. Oh, bawan tapi jarang lah. Hijab sama dari mana? Dari Al-Mursyidul Amin. Weh, nah bisa sudah marketingnya awan. Hey, di Bari nggak dipinjami nggak? Minanya di Bari Ipang. Oh, hoi, di Bari jar guru. Hah? Ini harganya 250. Kalau diskonakan 10% kan. Jadi 225, 24,5. Kan menolakkan notanya. Ini kalau ulun lihat tuh, coba angkat sedikit yang atunya di ujung lo. Ada lo lagunya. Oh, ini namanya Jian Scrap.
Ini size-nya 115 kali 115. Materialnya full. Nah, ini harganya 250.000. Kada kurang kah? Oh dingai. Itu harga modal sudah ulun. Oh jangan punai. Ini kalau ulun lihat nih warnanya Zian Scrap yang pink. Buat pemirsa Baguru yang mau membeli silakan langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Adminnya kena langsung menjawab. Pokoknya adminnya tuh ulun jamin 1 kali 24 jamnya menjawab. Jam 3 ben betakun, jam 3 dijawabnya juga. Ya, yakin tenang enggak pokoknya. Ayo kita betakun lagi lah. Hijabnya dari mana tadi? Al-Mursyidul Amin. Al-Mursyidul Amin hijab lah ngatilain lah. Pertanyaannya, apa hukumnya memakai kutek? Sebelum pian jawab, siapa yang menjawab lo? Ulun. Sebelum pian jawab, pian pernah pakai kutek lah? Kada. Puju-puju. Pernah. Nah, berdusta ada. Katak Ada ingat malaikat. gitu. Jangan kau guru. Kamu kada mengajar. Kakak berarti lah. Jangan kakak aja. Apa hukumnya memakai kutek? Apa hukumnya memakai kutek? Kutek itu apa hukumnya pas dipakai? Apa hukumnya memakai kutek? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum memakai kotek boleh. Tapi walaupun hukumnya memakai kotek adalah boleh, seseorang itu harus berhati-hati dalam memilih kotek yang akan digunakan untuk berhias. Ya. Karena ada banyak kotek yang terbuat dari bahan yang tidak menyerap air sehingga bisa mengakibatkan wudhu tidak sah. Seperti yang telah kita pahami, salah satu syarat sahnya wudhu adalah tidak adanya suatu benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti mana yang ada di dalam kitab Tanwirul Qulub, salah satu syarat wudhu itu adamul ha'il bainal ma'i wal mausul awil mamsuh katin. Jadi diumpamakan kotek itu seperti tanah atau tip-ek yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka dari itu jika seseorang memilih kutek yang bisa menghalangi sampainya air, maka wudhunya menjadi tidak sah, yang berimbas pula pada tidak sahnya sholat. Berarti tadi kalau pian jawabkan tadi kutek ini sebujurnya hukumnya boleh. Tapi misalnya yang kutek yang tembus air itu kada apa-apa. Tapi kalau yang kada tembus air, makanya tuh jangan ketika hendak wudu. Ya, jadi secara bijaknya aja kita bijaki dulu. Kalau memang pada saat itu kita pun hendak memakai kutek, kita harus yakin dulu kutek yang hendak dipakai ini tembus air atau menyerap lah bahasanya lah. Menyerap air kah atau kada kah? Apabila masih ragu-ragu, lebih baik jangan dipakai ya Allah. Takutnya kalau kita, namanya ini minta maaf lah, namanya orang berjualan kan kadang segala sesuatu halnya dilakukan kan Allah. Ini kuteknya menyerap air lah aja. Nyerap air ini ya. Jualan jadi pokoknya bila pengen bodoh. Bagus bang ya pokoknya nah kan terkadang namanya orang kayak pacarannya barang payu kan. Tapi daripada kita kada yakin, lebih baik kita kada usah memakai, kada usah menukar lah apalagi memakai. Nah ya lah. Ada tambahan lagi kalian? Kada. Ada. Pen pernah memakai kutek lah? Pernah. Ini bang memakai lah nih? Kada. Bujur-bujur nah lihat bang. Jangan awak. Oh, kalau yang memakai kutek nyaman dihapus. Uhuy. Berarti ulun lanjut ke sebelah lah. Pen sudah kah? Sudah tuntung. Oh, guring gini. Boleh lah, Guru. Boleh. Jangan kayak guru. Tadi ingat harus. Kayak apa tadi? Kakak. Kakak. Om. Paman. Om tuh Pertanyaan nomor 2. Apakah benar wanita tidak boleh ziarah kubur? Pertanyaan nomor 2. Apakah wanita tidak boleh ziarah kubur? Apakah wanita tidak boleh ziarah kubur? Hukumnya ada 3 kai. Ada 3 tadi. Yang pertama makruh, yang kedua sunat, yang ketiga haram. Makruh, sunat lawan haram. Haram, ya. Makruh karena ditakutkannya si penjara menangisi si mayit, disebabkan lembutnya hati wanita.
apa bahasa orangnya tuh kayak parawanan orangnya. Uy, Tadi kita nangis. bibirnya berot-berot menyambat perawanan. Perawanan. Beda bang. Itu bahasanya tuh anu lah apa lemah lembut benernya jadi kadang belum kelihatan hati langsung berderai air mata atau menangis lah. Ya. Yang kedua yang hukumnya Yang kedua, hukumnya ada sunat jika yang diziarahi itu seperti nabi-nabi, para aulia atau ulama. Demikian pula disunatkan juga menziarahi kerabat karena adanya hadis Nabi, "Man zara qabra abawahi aw ihdahima fi kulli jum'atin maratan, ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi." Yang artinya, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada tiap-tiap Jumat sekali, maka mengampuni Allah baginya dan adalah ia termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lanjutkan. Jadi mun ada pian nang sudah kan ada lagi mama atau abah. Sunat menziarahi sidin tiap kali hari Jumat mun kawa setahun sekali barang. Ya nih pas anu lah anak puasa. Ya bila hari Hari raya raya. kah? Ya Allah. Karena berarti inya masih kawa berbakti lawan orang tua walaupun sidin kan ada lagi. Pin orang tua masih ada? Ada. Alhamdulillah mama kan ada lagi. Abah? Abah masih ada. Ya, ulun doakan mudah-mudahan mama diberikan tempat yang terbaik. Amin. Amin. Entar laun takun lah. Oke. Apa? Lagi Nanti kah? lanjutannya. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga hukumnya haram. Seperti mana hadis Nabi, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu'ina zuwaratu kubur." Rawahul Ahmad bin Majah wa Tirmizi wa sahihah. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang ziarah ke kubur. Ya. Adalah alasannya semata-mata disebabkan karena ditakutkan terjadinya suatu fitnah atau pelanggaran hukum syariat seperti membuka aurat atau bercampur gaul antara laki-laki dan perempuan. Dikutip dari kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 235 sampai 237. Jadi kesimpulannya hukum binian ziarah ke kubur yaitu ada 3 tadi kalau Oke. makruh, sunat, haram. Makruh apabila hatinya tadi ziarah kayak Perawanan. parawanan. Kayak kadang kalau melihat mau sedih-sedih menangis. Ya film India aja ya lah. Nggih. Tapi sunat menziarahi makam-makam orang mulia atau keluarga, maka itu hukumnya sunat. Dan haram mun ziarahnya menimbulkan fitnah atau melanggar hukum syariat. Misalnya inya ziarah tapi pakai baju yang terbuka aurat atau bercampur lawan yang bukan muhrim. Apalagi ziarah hendak bertemuan nih. Haram. Ini masih ambigu loh nanwannya. Diperjelas bertamuan maksudnya kayak apa? tuh? Bertemuan lawan pacar. Dibalut dengan aktivitas ziarah bersama jar. Sekalinya bertamuan lah. Nggih. Ya. Sudah Udah. habis. Jadi penjelasan benar itu terbagi pada 3 hukumnya. Nggih. Pertama makruh Makruh. karena tadi ditakutkan kalau pindah ibaratnya hatinya terlalu lemah. Kalau nama hamuk di kuburan nih. Oh. Kenapa pacarnya meninggal bisa. Yang ditinggal ini yang disayang benar Nela. Kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal engkau sudah berjanji sehidup semati. Kada terasai gas habis. Yang kedua sunat. Sunat. Ulun tertarik dengan pembahasan yang nomor 2. Pada saat pengen mengutip apa tadi hadis atau? Hadis Nabi. Ya, bisa dibacakan ulang.
Hadisnya man zara qabra abawaihi aw ihdahuma fi kulli jum'atin maratan ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi. Artinya barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada tiap-tiap Jumat sekali, maka mengampuni Allah baginya dan adalah ia termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti salah satu keistimewaannya lah. Ulun minta maaf kalau pertanyaan ulun pribadi lon pian. Mungkin ibaratnya ini kesempatan lah ya lo untuk ulun mengetahui seperti apa pian. Nah, pertanyaan ulun ini simple. Pian pada saat orang tua meninggal, ibu lah, mama kerada. Mama itu umur berapa pian? Mama meninggal tuh umur 3 tahun kurang. 3 tahun kurang, berarti memang kada pernah melihat, misalnya pernah melihat tapi kada ingat lagi lah. Lagi pada sampai bayang-bayangannya kayak itu aja. Artinya pada saat pian semakin tumbuh sampai sekarang, ibu atau nyawanya apa pada saat waktu halus? Mama, ibu. Mama. Artinya pada saat posisi pian semakin tumbuh berkembang sampai sekarang, mama kada tahu perkembangan pian seperti apa. Tahu ya kalau di sana. Ya, berikan doa yang terbaik untuk mama. Sampaikan. Mungkin secara saat ini kita bisa menyampaikan secara kata-kata, tapi dan pian pun pasti yakin ya Allah doa pian disampaikan. Silakan berikan doa yang terbaik untuk mama. Ma, bila pian masih ada di sini, masih hidup tuh nah, ulun sayang benar banget lon pian. Ulun hendak pian tahu ulun sekolah kayak apa. Makasih benar sudah mengandung ulun 9 tahun. 9 bulan. Merawat ulun walaupun kada sampai ini. Dan pian mendengar di sana. Ulun di sini mendoakan terus, mengirimi pian terus, Maai. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kena bawa ulun di rumah juga. Jangan mangganang ulun di sini. Habis itu ulun minta maaf mun ada salah. Rancak ada di rumah. Rancak ada tapi akrab juga lawan mama wahine. Lawan mama na ada nih. Bada ulun sayang benar. Pernah mulah sidi nangis juga. Bada ulun sayang. Coba doakan ulun terus bahai. Mudahan ulun jadi anak yang berbakti. Amin. Ulun selamat dunia akhirat. Amin. Kau tak kumpul lawan mama. Lawan pian juga. Amin. Ini kalau bisa dibilang luar biasa. Berarti di umur-umur yang harusnya mendapatkan kasih sayang orang tua ya Allah. Tapi berbeda nasib, harus duluan meninggalkan. Mungkin Allah lebih sayang ya, kalau bisa disambat, mungkin kada merasakan kasih sayang seorang ibu tuh kayak anak lainnya, kada terasai. Tapi sisi yang bisa ulun ambil, perjuangan pian yang luar biasa sampai saat ini. Walaupun ulun tahu pasti rindu ya Allah, rindu kepada yang tak terlihat nih, sulit ketemu ada kawa. Karena obat rindu ini bertemu dan bertamu. Kalau cuma sebatas kita mengucapkan rindu ya, tapi tak kata kawa bertamu ini kadang ya sampai kapanpun tetap rindu ya. Jadi ulun doakan Ben, mudah-mudahan perjuangannya sampai nanti lulus selalu dimudahkan. Amin. Untuk membanggakan ibu
untuk membanggakan mama tadi, Nggih. sama membanggakan ya abah lah. Abah. Aduh, sedih lagi saya. Ini tadi pembahasan untuk yang ziarah kubur sudah kita cukup, dan pembahasan masalah kutek pun sudah kita cukup bahas sampai di sini. Artinya pembahasan yang pertama tadi masalah kutek boleh. Cuma yang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil, kalau sesuatu itu kita masih ragu, mending tinggalkan. nah kalau inya kada pasti menghalalkan, Cari yang lain. menyambung soalnya buayanya. dikira Buaya. kan maksudnya tuh kan ya menyarikan malah. Kan sia-sia yang ibaratnya kalau sudah dari awal kita ragu, ya Allah dengan bahannya mending nggak usah sama sekali, daripada pas kita pakai ternyata itu malah kada menyerap lawan air, malah tadi mengakibatkan wudhu kita kada sah, jadi sembahyang kita pun kada sah juga. Kalau di pembahasan masalah wanita yang ziarah tadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama makruh, yang kedua sunat, yang ketiga haram. Makruh karena tadi takutkan hatinya Rawan. perawanan. Rawon. Apa tadi? Rawan. Tawan. Rawon. Nasi rawon aman bukuah daging. Rawan nggak? Iya. Jadi maksudnya tuh apa ya bahasanya tuh? Rawan benar. Kenapa melankolis? Karena menyambung melankolis dalam ziarah. Oh. Yang kedua tadi sunat, yang kamu kunjungi kayak kubur orang tua, kubur nabi-nabi atau aulia Allah. Yang ketiga tadi haram dikarenakan takut, ibaratnya bahasanya itu kalau pina bercampur tadi awak lakian lawan binian, itu memakai pakaian yang ibaratnya yang terbuka-buka ya Allah. Nah, oke, terima kasih banyak. Siapa tadi nama pian? Paujia. Karena bila datang lagi ke sini diundang, amplang bawaan lah. Insyaallah, mudahan diundang pulang. Diundang pasti diundang. Cuma amplangnya dulu, antarakan dulu. Karena diambil karena Abang Uli ambilan. Bang, ambilan lah. Di Pondok Putri kena. Pen di orang Marabahan lah. Khasnya apa di situ? Khasnya apalah? Limau. Nah, bukan lah. Insyaallah minta tamu. Temu atau kata-kata tamu itu ada penting. Yang penting limaunya. Ada sampai. Limau lawan anu lah, ya wadinya. Mau nyaman banget lu limau madang Marabahan tuh. Limau ya anu ya wadinya bawaan lah. Limau kalau sebanyak-banyak orang minta banyak-banyak biasa sekarang. Lah berarti banyak. Oh ya wadinya berarti banyak-banyak. Kada, ya wadinya biasa ember. Nah. Minta maaf ulun, minta rela, minta ridho dengar apabila ada salah-salah kata, semata-mata itu kita bercanda untuk menghibur hati yang supaya kada gelisah dan gendah gulana. Tetap terus saksikan program Baguru, karena habis ini ulun akan bertemu dengan guru. Karena guru kita undang untuk memperjelas lagi pertanyaan yang sudah ulun pertanyakan ke pian. Terima kasih banyak. Saksikan ya. Setelah ini kita lanjut di program Baguru Batakun Guru. Kembali di Baguru Batakun Guru. Lanjut kita di segmen kedua, kita bersama Guru Rashid. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh santriwati tadi Guru. Yang pertama pertanyaannya dari Rubianti, yaitu apa hukum menggunakan atau memakai kutek? Tadi dijelaskan oleh santriwati tadi boleh, tapi bilang kita harus berhati-hati caranya. Kalau pina bahannya ini bisa kada menyerap air, jadi menyebabkan wudunya kada sah dan berimbas kepada sholatnya pun tidak sah. Ini itu seperti apa itu Guru? Pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh dengan pertanyaan ini, kepada saudari Rubianti ini pertanyaannya sangat singkat. Apakah boleh memakai hukum kotek? Nah ini harus diperjelas harusnya. Apakah berhias? Yeah. Apakah
syarat sah wudhu untuk sembahyang atau untuk mandi janabah. Ini kan beberapa persepsi juga akhirnya ini. Artinya kekanakan tadi menjawab mungkin dengan pikiran mereka seperti itu. Jadi pemirsa YouTube, jawaban kekanakan tadi kalau ada salah dan khilaf, ada kekurangan atau ada khilafiyah, mohon dimaafkan. Karena pertanyaan ini sangat singkat. Kita memerlukan harus detail ini masalah. Rinci gitu lah. Ya, pertanyaan saudari Rubianti tadi, apakah boleh memakai kutek? Nah, ini untuk apa dulu? Berhias atau masalah syarat sah wudhu atau mandi janabah dulu? Kita jawab yang pertama dulu, berhias. Mungkin kita nggak tahu nih siapa saudari Rubianti ini. Kita anggap saudari Rubianti ini adalah perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang sudah menikah. Perlu diketahui seorang perempuan yang sudah menikah berhias, mempercantik dirinya, hukumnya sunnah, dan itu mendapat pahala. Mendapat pahala berhias, tapi dengan syarat untuk siapa mereka berhias. Perempuan berhias dengan kategori sunnah dan mereka mendapat pahala, tanda kutipnya, dengan siapa mereka berhias, untuk siapa mereka berhias. Dengan syarat ya untuk suaminya. Untuk apa? Supaya suami melihat ke wadah si bini, ada melihat bunga bini. Habis itu kan apa yolah bahasa ada gairah, terus ada tambah sayang lawan bini kayak gitu kan. Nah, jadi yang mungkin asalnya pina sedikit kusam berhias, habis itu pulang ya cuman berhiasnya untuk siapa? Yang sunat ini untuk si suaminya. Kita anggap saudari Rubianti sudah menikah dan dengan syarat mereka berhias untuk suaminya atau untuk wanita lainnya, sesama wanita. Kita anggap saudari Rubianti sudah menikah. Kalau kada menikah ya kita kadang-kadang menjawab itu la taqrabuz zina. Jangan sampai perhiasan itu membawa fitnah. Jangan sampai hiasan seorang perempuan tadi maulah lelakian yang ya bahasa orang tuh kelepak-kelepak kan orang tuh. Nah, timbulnya menjadi fitnah ya. Fitnah nih sudah banyak yang perempuan-perempuan yang memang kadang menjaga dengan aura positifnya atau dengan kecantikannya. Nah, jadi kita anggap mereka si saudari Rubianti tadi supaya nyaman kita memahamakan ini sudah menikah. Jawabannya adalah berhias dulu. Berhias untuk dapat pahala sunat. Kan dapat pahala nih berhias itu. Mempercantik dirinya. Sagan siapa? Sagan lakinya. Atau lelakian lain silahkan, tapi dalam lingkup mahramnya, kuitannya dan sanaknya, atau lawan bebinian lainnya, kawanan sesama bebinian. Nah, sekarang wallahu alam sudah zaman fitnah luar biasa sudah kan. Nah, oke, itu yang kita anggap berhias dulu. Masuk ke kategori 2. Ini panjang, kita tidak masuk kepada khilafiyah. Dengan kondisi seperti kita saat ini di Indonesia, dengan kondisi kita saat ini dalam lingkungan dalam kehidupan keluarga kita, Allahu Akbar, kita kada tahu kayak apa-apanya. Kita minta banyak-banyak beristighfar lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan. Keluar sudah maksiat, telinga maksiat, mata maksiat, muntung maksiat, hati pun akan maksiat juga. Jadi kita saat ini di akhir zaman perbanyaklah istighfar lawan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun karena menggunakan mata, menggunakan tangan tidak semestinya yang Allah beri lawan kita. Kita melihat Al-Quran jarang, melihat maksiat rajin, mencapai yang maksiat ketujuh, habis itu menggunakan sagan amal ibadat koler. Itu pang sudah kita. Jadi untuk kita anggap saudari Rubianti ini sudah menikah, apa hukumnya berhias dulu? Berhias hukumnya sunat bagi seorang istri untuk suaminya. Untuk suaminya, make up, bukan untuk parfum, berhias untuk suaminya itu sunat. Bahkan jakanya tahu itulah
kita lawan bini panglah ikam ketujuh perlu apa aku Ya. nah jadi kan misalnya aku bisa bini nang lah lawan bini nih kan tulak misalnya nuker make up apa pian ketujuh warna ini kada aku warna ini ketujuh nah oke, berarti kan berhias segan suaminya bukan segan orang lain. Nah ini yang kita mau saat ini gitu nah. Bicara parfum bilang, parfum itu minyak harum lah bahasa parfum itu kan bahasa kerennya minyak harum. Pian suka warna, pian suka wangi apa yang minyak harum ulun. Oh ini nah berarti kan bini itu berhias untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Kasian kadang dua pal kecium aja baunya masih kalau tengkeng kayak orang mabuk tuh mencium baunya tuh. Nah jadi timbul fitnah akhirnya kita macam-macam. Sewadaw minyak harum. Malaikat subuh. Nah jadi itu mungkin satu kategori dulu kita pikirkan masalah kutek pulang. Masalah kutek ini apakah boleh apakah kada? Tadi kalau berhias segan laki. Nah sekarang masuk ke ranah kotek nih pulang. Kotek nih bahasa anunya apa yola cat kuku mungkin lah. Ya kah? Cat kuku. Kalau cat kuku itu melapis namanya. Iya, yang sudah ada ya kalau. Nah, kan ada yang sistem yang bekuas gitu. Itu melapis namanya. Bukan mewarnai. Dalam kitab dipadahkan kalau kada sampai berarti kada sah wudu kita. Kada sah mandi janabah kita. Sedangkan tangan dan kuku ini adalah a'dha'ul wudu. Ini tangan lawan kuku ini adalah a'dha'ul wudu. Artinya batang tubuh atau anggota kita berwudu. Apabila kada masuk ini, berarti kalau kuku panjang tuh hati-hati kita masuk ke dalam sini. Kuku kita ligat kayak apa masuk kada pakalat ini gitu. Nah kadang-kadang ada lem yang memang merikit di dalam apa di atas kuku itu menghalangi lawan hail ada membatas artinya untuk kada sampai banyu tadi lawan kuku tadi maka kada sah. Sekarang kotek ulang cat kuku pertanyaannya melapis atau kada melapis ya. Diguguri banyu terus mengalir. Beda dengan pewarna. Kalau pewarna itu kan contoh kayak henna. Berarti orang bahari itu kereda yang kayak wahinipang lah. Ada kalau pacar bertanam pacar tuh. Daun pacar yang minyak angin. Nah, minyak angin hijau. Nah, lain. Itu minyak angin. Yang daun pacar itu kan banyak tuh di muka rumah orang ambil. Kadang dia anak sini jar 1, 2, 3, 4 minyak angin tuh mulai motif kambang kambang diam lo angkat pewarna itu pewarna namanya bukan pelapis. Sekarang banyak orang menggunakan pacar henna misalnya. Nah masuk tuh daun pacar nah dipirik dipirik diandak di sini memundutnya pakai plastik. Kurang bahari. Nah, diikat plastik. Jadi guring sini nah tangan ibak. Wah. Subuh hari hilangan berdan. Kemana kan pusik bener guring rumahnya. Soalnya di sini habangnya. Nah, itu pewarna. Kalau pewarna kayak henna, pacar itu masuk sini. Banyu tuh sampai. Bukan melapisnya. Nah yang menjadi pertanyaan banyak saat ini kotek-kotek itu yang madahkan halal. Nah itu. Ya baik dari daerah luar negeri dari dari Arab sana lah kita kadang menyambat dari mana. Cuman betuliskan halal. Kalau halal dilihat dulu pelapis apa kada dulu. Katanya ujar orang sampai ujar orang. Sekarang kita kada kawa ujar orang. Kita buktikan sampai itu kada. Pasang banyu terus mengalir. Berarti melapis masih ngarannya. Jar sampai gue maka ada bacaannya halal. Sekarang pertanyaannya jar tuh ngalih. Jaka Indonesia bahasa itu katanya. Kata siapa? Kata si penjual. Namanya orang hendak melarisakan dagangannya lah guru lah. Nah tuh aku kada umpet itu tuh kada harusannya. Saya kan bukan marketing. Saya bukan marketing. Terkadang kan ya tadi macam-macam yang slide muntung ya masuk aja. Nah itu kita dompat bahasa yang nyaman tuh ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan itu.
yang tradisional aja gin. Iya. Cuman warnanya kayak itu aja. Kadang-kadang dengan warna yang saat ini. Nah sekarang, yang bertikap ke ini guru jar kayak apa tuh jar? Pertanyaan berhias kada? Dia berhias untuk siapa? Untuk orang lain. Sudah lawan laki perai. Lawan laki tuh, kada berhias tapi sudah keluar bagian ya elit. Itulah sosial itulah. Kita namanya bat itulah. Nah mereka luar biasa itu. Pertanyaannya, kalian berhias diridhoi oleh laki kamu kada? Diridhoi laki atau kada? Nah ini yang kadang-kadang kita melihat ya agak miris juga Pang. Didampingi mahram kada berjalan. Yalah gitu kalau kudrat seorang perempuan cantik berhias untuk suaminya. Artinya orang kawin tuh lihat, pandangi bini kamu, membosankan gak ada, cantik gak ada. Nah itu kan sagan siapa? Sagan suaminya. Sekarang ya maaf berjalan lawan mahram atau kada, kecuali dapat izin dari suaminya, dapat izin dari mahramnya. Kemudian pulang harus menjaga juga dulu. Aku berjalan, lakiku ini senang atau kada? Kemana garang dulu? Aku sagan ini tulak ke dokter kecantikan misalnya. Sagan apa? Nyatakan sagan berhias kecantikan untuk laki. Apalagi laki nih TM. Kemenak kayak apa aja? Silakan, kenapa apa? Aku seperti itu. Kan orang kaya seperti itu kan. Nih, pakai berangkat sana. Malamnya. Kenapa? Malamnya kan kadap lo. Nah, malam. Kenapa? Kan ada pikirannya. Kayak ninja guru lah malam tuh guru lah. Ya, itu ya. Kayak Thanos. Tapi maaf Bang lah. Sebelum laki minta, tapi bini sadar. Aku nih berhias sagan laki dan duit dari laki. Kada perlu. Kayak apa tadi? Ada perlu itu. Kita mengetek aja nah. Habis-habisan. Lawan laki itu habis-habisan. Jangan lawan orang habis-habisan. Sudah tolak pengantinan ya Allah. Bimat bener habang. Si ini. Bulu mata nah. Begasakan pas paling bulu mata ke bawah. Nung kayak ini aja. Nah, lagi mana aja. Jadi berhias untuk laki. Nah masalah kotek ini, kalau ada yang halal misalnya, lihat dulu, dilihat dulu. Hati-hati, pelapis dengan pewarna tuh beda ya. Kalau pelapis berarti melapisi kuku ini, sedangkan kuku a'dha'ul wudu, salah satu anggota untuk wudu. Kalau kada kena, maka berimbas kena. Maka orang janabah, orang yang mandi junub kada mandinya, makan minumnya makruh hukumnya, sembahyang kada kawainya. Disinilah babinian. Kita kada melarang babinian itu berkumpulan, silakan. Anak arisan kah, anak urunan kah, anak silaturahmi silakan, tapi di situ harus ada ilmu agama. Ada hendak yang bagian yang sugi-sugi berkumpulan, silakan, kita kada melarang. Tapi di situ jakanya ada perkumpulan itu yang bermanfaat, sekalipun 10 menit, sekalipun 15 menit, di situ ada ilmu agama, masalah fikih, tanya jawab. Ini guru bolehkah ini kadakah? Guru bolehkah ini kadakah? Jadi pertemuan itu dapat suatu ilmu yang membolehkan, ini boleh, ini kada kayak gitu. Nah, silakan hendak arisan kayak apa, kada masalah. Hendak ya kita kada jangan melihat satu sisi yang kada baiknya, tapi lihat sisi kebaikannya. Mereka berkumpul, bawa berhias macam-macam, tapi segan binian aja, sama biniannya silakan, kada apa-apa. Ya kan? Dan di situ kita pesanakan kepada babinian di luar sana, perkumpulan kalian tuh yang penting 15 menit, 10 menit. Nak di rumah makan kah, nak di kafe kah, silahkan. Yang penting di situ ada ilmu agama. Jadi berangkat tuh kada sia-sia, ya kah? Jadi masalah si saudari siapa? Rubianti ini sangat singkat pertanyaannya. Jadi kita kada kau memaham ini. Jadi kita ambil dua kategori, berhias kah, kadakah? Kalau berhias, seorang perempuan kita anggap saudari Rubianti ini sudah menikah. Kalau berhias, hukum bagi babinian tuh sunat untuk apa? Dengan syarat sagan suaminya, untuk suaminya, dan sagan sesama babinian mungkin dia sudah menikah.
atau nya lawan orang yang mahramnya dan sanaknya betamun ya kada apa-apa, ada masalah. Saya masalah kotek koko untuk sembahyang perlu diperhatikan. Jakanya kawa tuh tinggalkan gin kalau memang kada penting juga tuh. Iyalah, hati-hati juga kita, jangan sampai kita hidup di dunia ini sembahyang tapi kada bernilai sembahyang kita. Iya. Berarti guru ajar kada bernilai itu tetap gugur lah kewajiban. Kayak hendak gugur kewajiban mun syarat sah wudunya kada pas sudah. Tergantung. Nah sekarang guru aja kayak apa jar? Ulun bari ancak pernah pakotek aja kayak apa? Sembahyang ulun bari itu kayak apa ini? Nah sudah kawa di qadha hitung berapa? Qadha. Apabila kada kawa banyak istighfar. Karena berapa tahun pernah ancak pakotek macam-macam. Apabila imba sembahyang johor, bayang johor apa rakaat pulang mengqadha yang bahari yang catat tinggalkan. Nah jadi karena pulang apabila asar, itu bayang pulang asar, mengqadha sembahyang asar tadi. Maghrib mengqadha pulang. Jadi semampu kita kawa mengatakan dosa kita berapa tahun, sudah muka banyakkan juga pang. Kesempatan gawe terus supaya kita nih orang tuh rumah tangga nih sakinah mawaddah warahmah harmonis, dan jangan sampai kita nih masalah ini kada pas kena gitu nah. Jadi begimit belajar kita masalah bebinian sedikit riskan kita. Ya. Kita kan lakian, kita kada mengerti kayak apa bebinian gitu nah. Jadi masalah ya, jadi kita pertanyaan yang singkat ini kita kada kawa. Jadi mun jawaban kami ini salah, kami banyak minta maaf. Ya kalau nang kita kan di podcast Baguru ini bukan menggurui tapi sama-sama belajar. Mun kami salah, kami minta maaf juga. Apabila ada yang bujurnya pada ya kan. Ya, itu kada apa-apa. Di sini pun dapat ilmu juga. Ya. Cuman masalah ini khilafiyah luar biasa, dan melihat zaman saat ini kita kadang kawa memungkiri deh alih benar saat ini gitu nah, dengan keadaan yang ya zaman fitnah lah sudah. Jadi itu mungkin jawaban kita yang secara kada kawa detail. Kita kada tahu pertanyaan ini untuk apa kayak itu nah, apakah untuk berhias kah, apakah sagan sembahyang kah. Kita jawabkan seadanya aja, minta maaf kalau ada kesalahan kami dari anak-anak santriwati atau dari kami kita berataan ya kalau cuman kita sama-sama belajar lah masih. Kada usah kasar-kasar gitu apa komennya tuh ya kalau banyak pandir jarma. Jadi berarti kalau ragu-ragu tinggalkan yang Allah. Ya dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Jarnya halal, jar siapa? Iya. Tulisannya jar. Ya, bisa menulis juga. Amun rancak tulisan tuh mau hendak melihat di parak banjir baru nanti sengulin enggak? Ragu-ragu ya lebih baik kembali. Ada tulisannya kayak itu ya loh. Dulu. Mana kan? Oh ini dia lah. Ada masih guru masih ada lagi ini ragu-ragu. Karena bisa kan? Di pertanyaan kedua ini dari Mai Sarah. Pertanyaannya gue, apakah benar wanita tidak boleh ziarah kubur? Dari santriwati tadi si Acil Sa'diah menjawabkan dari 3 guru. Makruh, sunat, dan haram. Bagi 3 ini. Itu seperti apa guru pemaparannya guru lebih jauh? Kan sudah jelas tuh kayaknya. Artinya yang ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang haram. Nah jadi kalau yang makruh itu ya masalah, karena bebiniannya sedikit sensitif masalah hati. Udah kayak menangis kayak gitu nah kan. Jadi timbul meratapi macam-macam kan, akhirnya ya aku bunuh diri aja sudah aja. Nah itu kan kada nyaman dilihat gitu kan. Nah, jadi kita masuk, jadi usahakan supaya naik ke derajat sunat ziarah itu supaya berpahala juga tuh. Nah, jadi yang diziarah itu adalah kubur, diantaranya kubur-kubur aulia Allah Ta'ala, kayak kubur orang-orang soleh, kayak para nabi, para sahabat kayak itu kan. Dan yang lebih utama adalah kuitan kita seorang, kuitan kita yang sudah meninggal dunia. Nah kalau yang masih hidup ya ziarahi beliau di masih hidup beliau. Nah kalau yang meninggal paling kada, bahkan ada hadis mengatakan barang siapa ziarah ke kuburnya seorang orang tua setiap hari Jumat maka dicatat baron liwalidayh, inya dicatat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi mati orang-orang bahari itu kan setiap hari Jumat ziarah ke kubur, kadang sebelum masjid, kadang sesudah ke masjid ziarah ke kubur kuitan berdoa. Itu kan mahadiah kuitan setiap hari Jumat. Mun jauh Bang misalnya dari Kanjir ke Tamban ke Sungai macam-macam ada kawa ziarah nih kan. Ya paling kada ada satu jalan, biasanya di masjid-masjid itu kan ada tahlilan. Masukkan 5.000, 10.000 ke masjid itu di istiqamahkan. Kadang mesti harus lewat jalur wakaf itu, kada biar celengan lewat. Ku hadiahkan saking mama abahku. Nah itu kemudian Fatihah segan kuitan. Jadi itu sebagai ganti kita untuk ziarah.
Karena kadang-kadang mungkin kita ziarah tiap minggu ke hulu sungai sana. Jadi paling kadang hadiah kuitan setiap hari Jumat. Itu hukumnya sunnah katanya. Nah, jangan sampai yang ini berturun kepada yang makruh atau jatuh kepada yang haram. Ada kesyirikan di situ akhirnya, karena artinya kita jangan sampai menuhanakan lawan yang dikubur tadi. Jadi dan juga dilihat juga kondisinya, pakaian kita seperti apa. Jangan sampai kita ziarah ke kuburnya seorang aulia Allah Ta'ala tapi pakaian kita sembarangan. Sebenarnya orang-orang aulia Allah Ta'ala itu hidup mereka. Sewaktu kita ziarah, dalam kitab dikatakan mereka bangun, mereka duduk di mana haluan kepala sidin, duduk, kita membaca Yasin 4, kita bertahlil 4, kita berzikir, mereka berzikir juga, kita berdoa, mereka berdoa juga. Nah di situ kita meyakini bahwasanya mereka tunqaluna min darin ila darin fa yahabbazan naqlu wan na'imus sarmat. Mereka bukan mati, tapi berpindah alam aja. Alam dari alam dunia ke alam barzah. Kita ada melihat masalahnya. Jadi kita ke ziarah ke makam aulia Allah Ta'ala itu, atau ke guru-guru atau ke kuitan kita, jangan sampai pakaian sembarangan, tetap seperti mereka hidup kayak gitu. Kita mau mereka kehidup tuan guru, pakaian rapi, tapi sudah ke kubur kenapa kada rapi? Mereka hidup sebenarnya. Nah jangan sampai derajat hukum kita ziarah sunat ini turun kepada yang makruh atau bertambah kepada yang haram. Kita kadang umpat campur dengan masalah panitia dari penziarah, dari apa jualan tuh tempat yang kita ziarahi, tempat pemakaman siapa-siapa, kita kadang umpat campur dengan itu. Ada yang berpisah antara laki dan bebinian, ada yang bercampur, mereka punya dalil masing-masing. Mereka pun mungkin hendak memisah antara laki dan bebinian, cuman keadaan kedakawa. Keadaan tempat yang orang tempat halus misalnya, pulang kadang memadai. Jadi kadang-kadang adalah di antara yang tua-tua, aku jadi kada bisa bertahlil sorangan, kamu ganiya kan. Nah paling kadang ada menggani berarti kan. Nah berarti jangan sampai menilai oh ini bercampur haram, hadang dulu. Jangan sampai ada langsung mendekti orang oh ini haram, jangan. Mungkin ada orang minta bimbing kah, kayak apakah kadakawa, lihat orang ziarah kadakawa kayak apa, baca apa dia bisa misalnya pada kainnya sorangan lagi angkat tangan. Nah jadi kita kita di sini tidak mempermasalahkan itu, kita kembalikan kepada si tempat penziarahan masing-masing. Bagi yang berpisah ya silahkan, bagi yang berkumpul silahkan. Mungkin ada dalil masing-masing mereka, karena wadahnya kada cukup atau keadaan yang kada memungkinkan, ganal juga wadahnya, cuman kan ngaran orang berdesakan ziarah kan kayak apalagi ditagur kada kawa gitu. Nah sudah niat sebuting aja ambil berkat dari seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Kesimpulan guru dari dua kesimpulannya adalah jangan sampai kita memperbuat sesuatu tanpa ilmu agama. Harus pemikiran yang matang dulu. Aku melangkah ini bagus atau kada? Aku memakai ini bagus atau kada? Aku berjalan ke sini ridho kada suamiku? Aku memakai ini himung kada lakiku? Oh menhimung bismillah untuk suami, bukan untuk yang lain. Dengarlah. Kayak guru ATM shoot ini apa aja ini aja isiakannya muncul ini aja malah kiku nih apa nih isiakannya habis aduh kayak emang guru lah lo isinya menengadanin aja isiakannya 50.000 aja kan itu blokir ya. Bapak ya mudah-mudahan kita senang terus ya Allah. Bini senang, laki senang. Laki senang, minum kopi. Jadi sekali lagi buat pemirsa guru, apabila di segmen ini atau di segmen-segmen atau di episode Baguru sebelumnya, apabila ada pertanyaan dan jawaban yang kurang memuaskan ataupun jawabannya ternyata salah, minta maaf ya. Namanya manusia kada pernah luput dari kesalahan, khilafan. Itu dulu. Jadi jangan sampai di komen yang kada-kada ya. Sama-sama belajar. Samaan di Instagram pian guru ada yang minta undang lawan pian. Guru undang-undang di podcastnya. Wah, mau ngomen tadi Jon padahal tapi jadi nah. Mas Un kapan kau datang gitu loh. Kan diundang. Datang ke sini, nah kita di situ berataan. Enggak ada apa-apa. Gitu loh. Sekali lagi podcast Baguru ini ada bukan untuk menggurui, tapi sama-sama untuk belajar.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terus saksikan program Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi. Pastinya hanya di YouTube kesayangan kita, yaitu Al-Mursyidul Amin TV. Sorangan Jepang pian Mak. Awak dari tonton di mana? Al-Mursyidul Amin TV. Tidak tadi pendengar lu tuh lain gitu nah. Oh nih TTTT TV. Umpat tunggu aja dah Mak. TV-nya aja. Lah ya nih. Terima kasih banyak, terus saksikan di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.